Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Memahami peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera. saya Zulfikar Ardiani Putra. Saya Kamelia Fitri Noviolosea. Saya Reka Fairuz Zahra. Dan saya Disrina Ivan Nurmala. Pendahuluan, masyarakat adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, bergaul dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri setiap anggotanya sebagai suatu kesatuan. Masyarakat beradab dan sejahtera dapat diartikan sebagai civil society atau masyarakat madani. Meskipun memiliki makna dan sejarah sendiri, tetapi keduanya merujuk pada semangat yang sama sebagai masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, dan sejahtera dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Asal-usul pembentukan masyarakat bermula dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Kita harus menyadari bahwa Islam sangat memperhatikan adab dalam bertetangga. Pandangan Islam tentang hidup bertetangga. Sebagai makhluk sosial, manusia mau tidak mau harus berinteraksi dengan manusia lainnya dan membutuhkan lingkungan di mana ia berada. Ia menginginkan adanya lingkungan sosial yang ramah, peduli, santun, saling menjaga, menyayangi, dan lain sebagainya. Lingkungan yang demikianlah yang memungkinkan ia dapat melakukan berbagai aktivitasnya dengan tenang, tanpa terganggu oleh berbagai hal yang dapat merugikan dirinya. Untuk menciptakan masyarakat yang damai dan penuh keharmonisan, manusia harus mempunyai pedoman agar tidak melenceng. Dan pedoman yang paling penting dan utama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan penuh keharmonisan adalah agama. Dalam tafsir Jalalain, Imam Al-Suyuti menjelaskan tetangga dekat adalah yang dekat dalam bertetangga atau dalam pertalian darah. Sedangkan tetangga jauh adalah teman sejawat, teman seperjalanan atau satu profesi, bahkan ada pula yang mengatakan istri. Imam Ahmad Al-Maragi mengatakan bahwa membatasi tetangga dengan 40 rumah dari keempat arah itu ialah benar. Akan tetapi yang lebih utama yaitu tidak membatasi tetangga dengan rumah. Sehingga pengertian tetangga merupakan orang yang dekat dengan diri kita. Beberapa kemuliaan tetangga adalah sebagai berikut. 1. Sebagai saudara dan keluarga. 2. Sebagai mitra usaha. 3. Sebagai teman seperjuangan. Dan 4. Sebagai uswah. Sedangkan hak dan kewajiban yang sama adalah saling menjaga rasa aman dari gangguan apapun, saling melibatkan dan dalam bermusyawarah, saling membantu dalam berbagai kebajikan dan kebaikan lainnya. Yang kedua ada hak dan kewajiban yang berbeda. 1. Saling mendoakan, menjadi saksi, mengurus jenazah, menikah, dan saling memberi salam. Memasuki era revolusi industri 4.0 di Indonesia, banyak perubahan pada berbagai bidang, terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini dapat kita rasakan manfaatnya dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Dari berbagai manfaat di kemajuan zaman ini, timbul banyak berbagai dampak positif dan juga dampak negatif yang mempengaruhi sikap manusia. Dampak negatif tersebut dapat kita perhatikan dari ujaran kebencian, hilangnya empati manusia, toleransi agama, dan masih banyak lagi. Dalam mewujudkan umat manusia yang beradab, dibuatlah peraturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Sama halnya dengan umat Islam. Ajaran Islam ada untuk menguatkan kita dalam mengikuti perkembangan zaman, tetapi tak lupa untuk tetap menerapkan aturan-aturan dalam Islam yang sudah diajarkan sejak dulu. Seorang muslim secara umum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat menolong orang lain, khususnya tetangga. Pertolongan itu sifatnya amat luas. Dari aspek menolong di bidang materi ini, banyak sekali tuntutan dari Allah, seperti tidak boleh kikir, membebaskan hutang bila si penghutang terbelit kesulitan yang berat dalam membayarkan hutangnya, memberi makan miskin, merawat anak yatim, dan seterusnya.
Harus diyakini bahwa memberi bantuan atau pertolongan kepada tetangga yang membutuhkan sama halnya dengan membantu dan menolong diri sendiri, karena di suatu saat ketika ia membutuhkan bantuan orang lain, disitulah Allah menggerakkan hatinya atau orang lain untuk membantunya. Kesimpulan, etika bertetangga dalam Al-Quran meliputi tolong-menolong, memberi sesuatu, menjenguk orang sakit, ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga, dan saling memberi nasihat. Dan intinya adalah berbuat baik kepada tetangga. Kehidupan yang makin individualistis, maka berbicara soal tetangga terasa penting, karena Islam sangat memberi perhatian yang besar untuk menata kehidupan di masyarakat, khususnya dengan tetangga. Atas dasar itu, meskipun persoalan ini sederhana, namun tampaknya mempunyai pengaruh besar untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Seiring dengan itu, sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memberi perhatian terhadap masalah tetangga. Terima kasih.